Journey grow together. Aku nggak mau punya mental karyawan. Oke, kembali lagi bersama kami dalam acara Grab Lawan Rasa Ketemu. Sekarang kami lagi main di Bahtera Cafe, salah satu tempat kopi anak muda, tempat ngopi anak muda yang cukup ternama untuk area Solo, yang cukup ramai dikunjungi oleh pengunjung, apalagi anak-anak indie zaman sekarang. Sering nih di menjadi tempat tongkrongan karena tempatnya yang sangat strategis dan tempatnya yang sangat aman, yang juga full wifi otomatis, dan menu-menu yang disajikannya juga sangat recommended. Sekarang kita sudah bersama ownernya, namanya Mas siapa? Mas Reva. Mas Reva, namanya Mas Reva. Jadi nanti kita akan mengulik-ulik langsung sama ownernya apa aja yang dilakukan sampai dia ada di tahap ini, apa saja mungkin bisnis yang sudah pernah digelutinya, atau mungkin saat ini sedang berbisnis apa saja, dan kita juga akan mengulik-ulik tentang Bahtera Coffee ini sendiri. Are you ready? Of course you're ready. Okay, so Mas Reva sendiri ini sekarang umur berapa? Umur 22 tahun. Umur 22 tahun. Kita sepantaran loh Mas. Saya insecure ini sebenarnya. Kita ngobrol-ngobrol sama yang udah sukses ya. Semoga kecipratan ya Mas suksesnya. Amin ya ampun kecipratan. Oke, Mas Reva udah mulai terjun dalam dunia bisnis itu sejak kapan Mas? Kira-kira 10 bulan yang lalu. Untuk Bahtera Cafe-nya sendiri 10 bulan yang lalu. Kalau dari awal Bisnisnya, segala macam bisnis. ya kayak macam bisnis aku mulai dari 10 bulan yang lalu. Itu diawali dari bisnis apa Mas? Dari bisnis sablon. Dari bisnis malah sablon ya Mas. Berarti nanti bisa ke Bahtera Cafe, bisa ke sablon. Nanti saya lebih dalam lagi ya Mas. Oke siap. Mulai dari sablon. Nah sablonnya sendiri tuh sekarang masih berjalan nggak sablonnya? Masih berjalan juga. Berjalan. Masih terus jalan dan kita terus produksi terus karena memang itu utamanya kita. Jadi kita tetap pertahankan dan terus kita naikkan terus kualitas kita dan kita pasar kita naikin dan terus jadi tidak boleh cuma satu aja. Jadi satu udah jalan terus ditinggalin yang baru enggak. Iya betul. Betul sekali. Berarti ini yang utama itu apa Mas? Yang utama itu Bahtera Cafe-nya apa sablonnya Mas? Kita yang utama itu sablonnya. Yang utama adalah sablonnya. Bahtera Coffee ini Backup yang kedua karena kita kan pengen memperkenalkan Solo itu apa sih Bahtera itu. Makanya kita membuat brand coffee di sini. Kalau sablonnya sendiri itu kan sablon ini macam-macam ya Mas. Ada sablon baju yang saya tahu ya, sablon baju, sablon tote bag mungkin kayak gitu. Nah kalau Mas Reva sendiri ini berkiprah di sablon apa? Maksudnya fokusnya itu di sablon apa Mas? Ya kalau untuk Bahtera Printing sendiri namanya itu Bahtera Printing itu kita bergerak dalam bidang sablon cup seperti ini. Jadi Oh seperti ini. Oh kita iya ada contohnya. Ini jadi misal ada coffee shop, Thai tea dan lain-lain yang butuh branding buat cupnya, ya kita sediakan buat main di situ. Kita jasa kita kulik-kuliknya di situ. Jadi Masnya nerima desain, nanti Iya. Masnya sablon di dalam bentuk cup itu ya. Sejauh ini untuk kerjasamanya mungkin Mas sudah berapa mungkin coffee shop atau berapa stand yang itu sudah bekerja sama dengan sablon Bahtera sendiri. Bahtera Printing tadi ya. Bahtera Printing sendiri itu sudah ada berapa partner mungkin Mas? Kalau untuk partner kita nggak bisa kasih spesifik berapa ya, tapi kalau mungkin 1 sampai 10 nih udah berapa? 10 lebih ada. Oh udah 10 lebih malahan. Jadi kita udah lumayan, kalau dibilang besar ya kita udah lumayan besar, tapi kita lumayannya di belakang layar. Nah ya, diam-diam menghanyutkan ya Mas, kayak Mas ini juga diam-diam menghanyutkan sebenarnya. Oke, nah ada Bahtera Cafe dan Bahtera Printing. Kalau artinya sendiri itu apa Mas? Kok bisa mengambil nama Bahtera itu? Filosofi Bahtera Cafe, Bahtera Printing itu sendiri apa Mas?
Untuk filosofinya kenapa saya milih namanya Bahtera, karena memang dilihat dari filosofinya itu dari sebenarnya ya dari Alkitab juga sebenarnya. Kalau saya dari itu lebih ke kayak kokoh, terus habis itu juga tahan guncangan gitu, dan besar, terus menampung banyak, bisa menampung banyak orang untuk diberkati. Kalau saya lebih ke itu. Untuk yang lain-lain mungkin tidak bisa saya jelasin lagi. Garis besarnya seperti Garis itu besarnya ya Mas. seperti itu. Dan namanya Bahtera itu ya lebih ke apa ya? Oh iya, betul Nabi begitu ya. Berarti sejauh ini sudah mempekerjakan berapa karyawan Mas? Kalau untuk sejauh ini ada Untuk 15-an karyawan. 15-an itu untuk yang ke printingnya apa ke coffee shopnya Mas? Untuk ke printingnya itu ada kira-kira 11, kalau yang di coffee shopnya ada 4. Itu dua bisnis itu Masnya megang sendiri gitu ya? Ya, saya sendiri, saya dibantu oleh partner saya. Partner, oke. Oh ada partner, saya juga mau dong Mas jadi partnernya. Oh, tapi manajemennya beda ya pasti ya Mas? Manajemen kita tetap bisa. Tetap bisa. Keuangan kita jadi Oh malah keuangannya jadi satu. Oke, karena kan kita masih, ini kan juga masih yang Bahtera Coffee ini kan kita baru merintis juga, jadi kita tidak bisa bilang harus jalan sendiri. Yang namanya orang merintis kan juga harus butuh modal dan Iya lain-lain. betul sekali. Nah untuk target apa marketing Masnya sendiri, target pasar untuk Bahtera Coffee sendiri itu punya target spesifik nggak Mas? Kalau target spesifik kita sebenarnya ada kan, contohnya kayak kita mau nge-branding di Solo dan kemudian menarik ke masyarakat tuh apa sih Bahtera Coffee dan apa yang dikasih ke customer, apa fasilitas kita dan apa yang kita fasilitas unggulan kita gitu. Jadi ya kita mau nge-branding di sini, dan sekali lagi udah bilang tadi aku mau mengenalin apa itu Bahtera ke masyarakat. Oke siap. Berarti ini sudah Bahtera Coffee sama Bahtera Printing ini sendiri dimulai dalam range waktu ada range waktu nggak Mas, atau memang langsung bersamaan gitu? Untuk pertama kali aku mulai printingan itu kira-kira 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun, 10 bulan, 10 bulan yang lalu. Cepet banget. 10 bulan yang lalu. Kalau Bahtera Coffee ini baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Kalau baru 3 bulan berarti sudah melewati masa training ya Mas. Kalau untuk urusan masuk kerja, ngelobi HRD apa segala macam berarti sudah melewati masa training. Berarti sudah melewati istilahnya masa-masa sulit dalam mengawali sebuah bisnis. Kira-kira seperti itu ya Mas. Nah untuk dari Mas Reva sendiri, mungkin ada cerita singkat perjalanan dari mulai untuk menetapkan diri sampai mungkin sekarang sudah mendedikasikan diri untuk menjadi the real entrepreneur. Nah itu gimana Mas? Mungkin ada cerita singkat, panjang juga nggak apa-apa sih Mas, karena katanya nggak ada acara lagi kan setelah ini. Nanti Masnya bisa cerita gimana sih, mungkin ada suka dukanya dari menetapkan kok mau langsung lanjut entrepreneur itu gimana Mas? Dari awal sebenarnya kenapa saya mulai ingin untuk jadi entrepreneur itu gara-gara aku pengen mempunyai sesuatu yang benar-benar bisa aku pegang dan untuk diriku sendiri gitu. Jadi kayak wah aku punya ini, jadi kayak berarti ada sesuatu sih yang aku pegang dan aku kembangkan dengan itu. Jadi kayak mulai aku
artiannya aku nggak mau menyanyikan karyawan dalam artian ini. Kalau gajinya dikit sambat, kalau ada dikit sambat, apa dikit sambat, seperti itu ya enggak aku masukkan dalam budget. Jadi aku harus lebih dari mereka kalau emang tujuanku mau lebih dari ini gitu. Jadi kan makanya aku bilang kalau mereka aku gini bayar ini enggak usah kesini terus pulang main kesini ke tempat ini nah, itu tidak aku lakukan karena aku punya tujuan yang spesifik untuk kedepannya seperti apa, uangku, manajemen uangku kemana dan apa yang harus aku lakukan, planning-planningku harus kemana. Jadi bener-bener aku lakuin, aku mikir gini, sekarang aku berjuang gak apa-apa, beda dari orang lain dibilang beda gak apa-apa, gak apa-apa, tapi setelah aku udah seperti ini banyak yang deketin malahan. gimana gitu, Malah banyak yang pepet nih, waduh. Orang kayak gitu mas, dimana ada gula di situ ada semut. Nah pepatah itu jelas itu kayak gitu. iya, bisa kayak gitu udah, kowe ya iso kan, cuman kamunya aja yang nggak mau kan gitu. Dan aku mulai dari awal itu aku cuma modal 400.000 dari uang gaji. 400.000 dan aku nggak minta siapapun, bahkan orang tua aku nggak minta. Aku mulai 400.000, enggak ada, aku gajian terus aku beli mesin sablon yang masih manual itu, uangku tinggal sisa 400.000. Nah itu aku udah kayak dibilang orang nekat banget. Aku bilang kalau nggak usaha setengah nggak usah. Lah bener, ya udah percaya aja. Akhirnya aku beli, uang tinggal 400.000, nggak tahu aku mau ini orderan dari mana nggak tahu karena tapi sebelumnya aku sudah mulai bukan asal-asalan terus aku beli mesin. Tapi sebelumnya aku dari kuli itu dari angkat-angkat itu dari naik lagi dari kepala produksi ke marketing. Dalam marketing itu aku udah ada pasar. Jadi dari marketing itu aku udah ada pasar. Lah saat aku keluar dari marketing itu dan mainnya fair, apapun yang udah aku dapetin di situ ya aku kasih ke perusahaan sebelumnya, aku cari brand yang baru. Nah akhirnya aku spekulasi, aku beli jalan lah, ternyata ada yang masuk satu, terus ada juga yang aku temenin dari bawah, bener-bener dia baru pesen 1, 2, 3 sampai sekarang udah bilang dah adanya berapa kirim semua, bilang gitu. Itu memang yang setia dari awal sampai sekarang juga ada ya mas? Ada. Ya. Dan sama, mereka pun dikasih harga murah dari yang lain juga nggak mau, walaupun harganya lebih murah. Udah itu ya mas, udah dapat hubungannya. Itu namanya kepercayaan kalau kamu menghargai siapa pahlawan dulu. Iya betul sekali. Nah lanjut mas, lanjut. Itu karyawan itu mulai dari saudara sendiri. Belum berdua ngobrol sampai pagi, sampai jam 6 pagi baru tidur. Akhirnya jalan lagi sampai sekarang udah ada 5 mesin. Wow, luar biasa. 11 karyawan, 5 mesin, luar biasa sekali. Kalau sekarang seiring berjalannya waktu ini Mas Reva sendiri masih turun tangan langsung nggak? Mungkin dalam nyablon atau mungkin dalam ngaduk-ngaduk kopi atau ngapain? Kalau awal-awal kan pasti ownernya yang langsung turun kan. Nah ini sekarang udah punya 11 karyawan nih, udah luar biasa lah. Ini masnya masih juga turun tangan secara langsung atau hanya pantau kayak gitu gimana mas? Secara pribadi aku bilang owner itu juga harus bisa apa yang jadi dasarnya. Nggak bisa owner itu wes tak kasih modal jalan, nggak bisa. Kita harus terjun sendiri, kita harus merasakan sendiri, kita harus tahu susah seneng. Aku dari owner perusahaan juga mulai dulu gimana caranya bikin script, gimana gini beli mintanya apa aja, itu bener-bener aku
cari dan benar-benar otodidak, nggak tanya ke siapapun, dan aku belajar benar-benar dari itu. Berarti memang owner itu pondasi ya mas, maksudnya memang dasarnya itu ya ownernya juga harus tahu, nggak yang kayak tadi tuh ya mas asal kasih langsung minta pertanggungjawaban Nah, itu nggak ya gitu ya mas. bener-bener salah untuk merasa punya modal tapi dia pengen ini tapi tiba-tiba cuma ngasih modal dan jalanin aja bapak, itu salah banget. Karena kita dikasih waktu hidup ini untuk belajar. Kita untuk belajar apa yang kita nggak tahu ya kita belajar. Kalau kamu memang kamu punya modal ya kamu ibarat orang menyelam sambil minum air. Jadi kamu juga terjun di situ kayak kopi ini. Aku nggak ada basic kopi, tapi aku bilang aku pengen belajar kopi. Ya akhirnya dia jalan juga. Aku kasih apa? Aku juga belajar kopi gimana, mesin gimana, kopi itu apa aja. Itu yang dibilang kita harus tahu sendiri karena kita juga masih hidup ini secara harfiah kan tetap pembelajaran terus dan terus. Gak ada bisa. Try, grow together.